Oke, ntar ya, aku mau share screen terlebih dahulu. Gimana ya cara share screen? Oh ini, share. Layar aku kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Oke, mohon maaf tidak fancy, aku tidak pandai membuat PowerPoint dan belajar dari kesalahan kemarin. Aku sedikitnya sudah coba untuk memperbaiki diri sendiri. Bagaimana cara supaya mengajarnya menjadi lebih baik lagi dan tidak blunder seperti waktu itu. Baik, mari kita let's go. Nah, bentar ini gimana dah cara ngilanginnya? Bentar ya. Oh, bisa digeser. Oh, baru tahu saya. Tapi gimana cara biar kecil ya? Menghalangi sekali soalnya. Oh, bisa hilang. Oke, deh, bentar. Maaf ya teman-teman, aku berkutat dengan Zoom. Baik. Kemana kursor saya? Oke. Pen atau ya pen aja ya. Oke, jadi pertama ini ada soal, ada teks, ada satu teks. Terus ini aja deh. Nah, di teks pertama ini mungkin ini mau teman-teman yang baca atau aku aja? Teman-teman aja kali ya, biar interaktif. Yuk, ada yang mau baca paragraf 1, 2, 3, 4. Pas nih ada 4 orang yang hadir. Asik. Boleh, siapa yang mau baca paragraf pertama? Aku Kak. Boleh, silahkan. Permisi ya Kak. Oke, yang pertama, pers dan jurnalisme itu merupakan pilar penting dalam masyarakat modern, berfungsi sebagai saluran informasi, pengawasan sosial, dan platform untuk perdebatan publik. Sejak kemunculannya, pers telah mengalami evolusi signifikan, mulai dari bentuk-bentuk awal sebagai pamflet dan surat kabar hingga media digital yang mendominasi saat ini. Dalam konteks Indonesia, sejarah pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Rahel. Next. Yuk, yuk. Siapa lagi nih? Kak, Let's go. paragraf 2 kan, Yes, sir. Betul. pada masa perjuangan kemerdekaan, jurnalisme berfungsi sebagai suara perlawanan terhadap kolonialisme. Wartawan dan jurnalis menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi mengenai kondisi sosial politik saat itu. Mereka tidak hanya melaporkan berita titik-titik, juga membangun opini publik yang mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Lantas, bagaimana sejarah pers di era kolonialisasi Belanda? Oke, keren. Selanjutnya, Saya boleh Kak. let's go. Surat kabar kolonial Hindia Belanda yang pertama kali terbit di Nusantara pertama kali muncul pada 8 Agustus 1744 oleh seorang bernama Jan Ert apa itu? Jan Edman. Erdmann, pemerintah pada saat itu. Namun, baru 3 tahun berdiri, salah ya, Jordan. Dia menerbitkan surat kabar pertama Batavia's Novels dengan izin pemerintah pada saat itu. Namun, baru 3 tahun berdiri, The Hearing 17 atau 17 Direktur VOC meminta kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan Batavia's Novels. Namun, Batavia's Novels baru benar-benar berhenti menerbitkan surat kabar 2 tahun kemudian. Oke, mantap. Selanjutnya. Maaf Pak, sedikit fisik. Pada saat Tidak. masa pendudukan kolonialisme Hindia Belanda, Bumi Putra merilis surat kabar yang berbahasa Jawa pertama di tahun 1855. Surat kabar ini menggunakan bahasa lokal. Setahun setelahnya, muncul surat kabar berbahasa Melayu bernama Surat Kabar
Bahasa Melajoy. Dengan lahirnya surat kabar lokal seperti Bro Martoni dan surat kabar eh, berbahasa Malajoy, pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian serius terhadap perkembangan pers oleh kaum Bumi Putra. Bukan tanpa alasan kemunculan dua surat kabar tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan kesadaran kritis Bumi Putra akan potensi pers dalam memperjuangkan hak rakyat dan kemerdekaan bangsa. Oke, mantap. Nah, jadi kira-kira tentang apa sih teks ini? Boleh Ten- ditebak? Tentang pers dan jurnalisme, misalnya surat kabar gitu, Kak. Ya, ini secara keseluruhan dia bahas tentang pers dan jurnalisme, terus surat kabar, pokoknya media yang memberikan informasi kayak gitu. Nah, tapi untuk soal nomor satu ini, yang ditanyakan adalah kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6. Nah, berarti kita fokus ke sini nih. Dah, kemana hilang? Lah, 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 lah. Loh kok gini? Ntar ya. Oh, bisa. Nah, jadi di sini dia. Ya, mulai dari sini. Ramadan. Ya, pokoknya paragraf ini. Dan di 6 itu ini. Mereka tidak hanya melaporkan berita, bla bla bla, juga membangun opini publik yang mendukung bla 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 bla. Nah, titik-titiknya diisi apa, guys? Tetapi, Kelihatan. Ya, benar. Tetapi ya, teman-teman. Karena ini di pembahasan juga ada dijelasin. Tapi mungkin bisa kita bahas juga bahwasanya, ntar ini kok nggak bisa ya? Bisa, ding. Nah, dia tuh dijelasin kalau tidak hanya dia ada satu hal, kemudian ada tambahan lagi gitu. Dan itu tuh sesuatu yang berkebalikan. Nah, kalau itu berarti konjungsi yang tepat adalah tetapi. Oh, 1, 2, 3, 4 ini harusnya A, B, C, D ya. Maaf all. Kalau dan nggak tepat ya, atau juga nggak tepat. Bentar, bentar ya. Maaf guys, aku tidak biasa menggunakan ini. Nah, kerasa pointer aja. Ya, jadi di sini ya gitu tadi ya ada dua hal dan itu berkebalikan. Tuh, di sini karena menunjukkan kontras. Tidak hanya melaporkan berita, tapi juga membangun opini publik. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan, aman? aman, Kak. Aman. Oke, ini berarti kalau atau kan berarti ada opsi gitu. Kalau karena ini sebab akibat, kalau sehingga ini juga sebab akibat. Tapi karena ini lebih ke sebab, sehingga ini lebih ke akibat. Seperti itu. Wah, ini nggak bisa deh. Ya udah, tidak apa-apa. Oke, let's go. Ini untuk teks yang sama, tapi dia pertanyaannya ada perbedaan di sini. Kata yang harus dihilangkan dalam kalimat 12. Di mana kalimat 12? Yang ini. Nah, dari sini, menurut teman-teman, apa yang harus dihilangkan? Saat, Saat. Kenapa? Kenapa? karena boros kata gitu gak sih, Kak, kalau ada saatnya. Karena pada masa aja itu udah cocok. Kalau yang lain gimana? Setuju? Soalnya kalau saatnya itu diubah nanti juga nggak mempengaruhi apapun di kalimat itu. Jadi kayak sama aja gitu. Walaupun saatnya diubah atau dihapus. Hmm. Ini yang masalah ada di sini ya. Kayak kalau yang lain setuju gitu. Gak apa-apa sih kalau setuju juga. Aku juga setuju soalnya. Ini ada pemborosan kata. Karena di sini tuh saat.
dan masa itu mereka sama-sama menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau misalnya pada saat aja itu oke, pada masa aja itu oke. Misal pada saat pendudukan kolonialisme India Belanda, it's fine gitu kan. Kalau misalnya pakai masa juga pada masa pendudukan kolonialisme Hindia Belanda, it's also fine, itu juga fine. Karena dua-duanya sama-sama menjelaskan tentang waktu. Karena dua-duanya membahas tentang waktu, maka dari itu ada yang namanya pemborosan. Dan itu membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kalau kalimat tidak efektif, teksnya sangat-sangat tidak enak untuk dibaca, teman-teman. Nah, seperti pembahasan yang ada di sini. Nah, di sini ada kata saat dan masa. Itu sama-sama suatu hal yang berkaitan dengan waktu. Sehingga salah satunya bisa dihilangkan. Nah, ini dia kalimat efektif. Oh iya, teman-teman, kalimat efektif tuh apa aja ciri-cirinya? Ada yang tahu? Oh, bisa kayak gini, Tata. Jadi tidak ada pemborosan ya. Tidak ada pemborosan kata. Terus penulisan sesuai kaidah. Terus kalimat efektif itu padu ya. Entar ada yang ngechat ya. Betul, tidak ada ambiguitas. Atau tidak bermakna ganda. Ini gimana ya cara biar fontnya kecil? Oh, gini, Ding. Lah, enggak, Ding. Hmm. Eh, kumaha cara ngapusnya, euy? Oh, gini, Ding. Iya, hapus. Maaf ya teman-teman, ya itu intinya adalah kalau kalimat efektif tuh dia tidak tidak bermakna ganda, tidak ada pemborosan kata, terus eh, berhubungan satu sama lain, terus penulisannya dia padu gitu. Seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Nah, nih ada tambahan lagi kesejaran untuk logis. Oke, nice. Good, berarti you are ready for this. Kalimat efektif. Ya, karena kalimat efektif ini sangat-sangat penting, teman-teman. Karena nanti kalau kuliah itu akan banyak teks yang dibaca. Ya, dan kalau nggak padu itu, wah, jelek banget lah intinya. Itu, teman-teman. Nah, try. Nomor 3. Teksnya masih sama, tapi di sini pertanyaannya beda. Jika ingin menulis satu paragraf baru setelah paragraf akhir, maka gagasan yang tepat untuk dibahas adalah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kalau misalnya ada kayak gini, dan kita mau nulis paragraf baru, cara yang harus dilakukan apa? Mungkin ada yang pernah ngerjain soal kayak gini gitu. Jadi ada tips and triknya mungkin kita bisa sharing-sharing di sini. Baca paragraf terakhir mungkin, Kak. Terus apa lagi? Oh, ada teman-teman baru, ada Novi dan ada Princess Alexander. Hai, oke, kita nambah anggota sekarang. Asik. Kayak ya, jadi kalau misalnya ada paragraf baru gini, akan lebih baik kalau dia menyambung dari yang paragraf terakhir. Tapi jangan lupakan juga kalau ini adalah satu teks yang utuh. Jadi kita juga harus tahu konteksnya. Ini dari awal sampai akhir ini kira-kira bahas apa. Satu. Yang kedua, dilihat
paragraf terakhirnya biar nyambung teman-teman, biar padu, biar teksnya enak untuk dibaca. Maka dari itu, yang kita ketahui dari awal sampai akhir dia membahas tentang pers dan jurnalisme. Dan di paragraf terakhir, ini dia membahas tentang apa? Ada yang tahu? Bumi Putra. Is that so? Enggak, Ding. Itu apa ya? Kehilangan kursor lagi. Oh, ini dia. Oke, mungkin kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Di sini, dia kan, oke, Bumi Putra merilis surat kabar yang berbahasa Jawa. Tapi di kalimat setelahnya, tidak hanya Bro Martani sebagai surat kabar yang menggunakan bahasa lokal, setahun setelahnya muncul surat kabar berbahasa Melayu, bernama surat kabar berbahasa Malajoe ya, Melayu gitu. Nah, dengan lahirnya surat kabar lokal, bla 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 bla, gitu. Dan di paragraf ini sebenarnya dia menjelaskan tentang ada surat kabar apa aja sih yang ada di Indonesia. Terus di sini muncullah keresahan dari eh, pihak pemerintah Hindia Belanda karena dia merasa bahwa pers itu akan sangat meningkatkan kekritisan dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan itu ya bikin mereka takut lah karena nanti rakyat akan memperjuangkan hak dan kemerdekaan bangsanya kan udah nggak mau dijajah lagi ya kan udah kritis istilahnya udah cerdas seperti itu. Nah, maka dari itu selanjutnya apa sih yang mau dibahas gitu kan? Mungkin bisa kita lihat yang A, peran pers dalam era digital ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini kan kita dari tadi bahas pers. Di sini masuk nih peran pers. Oke, dalam era digital apakah iya? Kita masih belum tahu, gitu kan? Apakah benar atau salah? Kalau masih ragu, kita tanda tanyain dulu. Kita next to the next option gitu. Dampak pers terhadap perekonomian Indonesia. Kayaknya dari tadi kita melihat oke, dampak pers. Tapi apakah iya kita akan membahas tentang eh, perekonomian Indonesia? Sepertinya tidak, karena yang dibahas di sini adalah eh, di paragraf pertama di sini dibilang bahwa pers dan jurnalisme dia berfungsi sebagai saluran informasi, penguasaan sosial, dan platform untuk perdebatan publik. Publik ya di situ. Dan di sini juga di paragraf-paragraf selanjutnya juga membahas tentang efek dari pers dan jurnalisme ini terhadap publik masyarakat. Sedangkan tidak dimention terkait perekonomian Indonesia. Bridgingnya nggak ada. Jadi bukan yang B, teman-teman. Kemudian yang C, perkembangan pers di negara-negara Asia Tenggara. Dari tadi di sini konteksnya ini Indonesia. Oke, Indonesia terus di sini juga eh, tentang Indonesia juga kan kolonialisasi Belanda kan hanya terjadi di Indonesia. Kemudian di sini ada VOC. Dan ini Hindia Belanda. Berarti ini di Nusantara juga Batavia Share bla 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 ini adalah something yang terjadi di Indonesia. Dan ini juga ada di paragraf terakhir dia membahas pers yang ada di Indonesia nih pemerintah Hindia Belanda gitu kan. Memperjuangkan hak rakyat dan kemerdekaan bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Jadi untuk yang C, perkembangan pers di negara-negara Asia Tenggara kayaknya nggak masuk ya. Tidak masuk konteks dari teks yang kita bahas ini. D, tantangan pers dalam menghadapi disinformasi. Apakah iya? Tantangan pers. Kita lihat dari paragraf terakhir.
pada saat masa pendudukan kolonialisme Hindia Belanda, Bumi Putra merilis surat kabar yang berbahasa Jawa pertama di tahun 1855. Surat kabar ini bernama Bro Martani. Tidak hanya Bro Martani, sebagai surat kabar yang menggunakan bahasa lokal, setahun setelahnya muncul surat kabar berbahasa Melayu bernama Surat Kabar Berbahasa Melayu. Dengan lahirnya surat kabar lokal seperti Bro Martani dan surat kabar berbahasa Melayu, pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian serius terhadap perkembangan pers oleh kaum bumi putra. Ya, di sini perkembangan pers ya yang di-highlight di sini, perkembangan pers oleh kaum bumi putra. Bukan tanpa alasan, kemunculan dua surat kabar tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan kesadaran kritis Bumi Putra akan potensi pers dalam memperjuangkan hak rakyat dan kemerdekaan bangsa. Ya, ini ada potensi persnya ya. Di sini kita tidak membahas tentang ini ya, apa namanya, disinformasi gitu. Disinformasi itu artinya apa? Ada yang tahu? Oh, kita kedatangan anggota baru lagi. Hai Fariska, hai Ical. Ya, jadi disinformasi ini adalah sesuatu yang informasi yang tidak diberikan secara benar ya. Jadi informasi yang salah gitu. Benar, ketidaksesuaian informasi. Dan di sini yang jadi hal yang dibicarakan adalah pers dan targetnya. Targetnya itu rakyat kan, masyarakat gitu. Jadi untuk menghadapi disinformasi kayaknya enggak gitu ya, karena tidak membahas tentang disinformasi. Notice as well. Peran pers dalam mempromosikan budaya lokal. Apakah iya? Kayaknya nggak nyambung gitu ya. Karena dari tadi dia membahas tentang bagaimana peran pers dalam nih dalam pembentukan yang paragraf pertama pembentukan identitas nasional. Terus yang ini membangun opini publik. Terus yang ini peran pers untuk kemerdekaan. Terus di sini peran pers eh, dan potensinya dalam memperjuangkan hak rakyat dan kemerdekaannya. Untuk mempromosikan budaya lokal, ini kayaknya arahnya ke luar banget ya. Sedangkan ini fokusnya ke Indonesia. Jadi, ya bisa kita ketahui bahwasanya jawabannya adalah A, yang tersisa hanya A ya. Dan jawabannya bisa dijustifikasi karena ini. A. Peran pers dalam era digital. Teks tersebut sebelumnya membahas sejarah pers di Indonesia, khususnya pada masa kolonial. Nah, ya kan ini udah nih kolonial-kolonial semua. Terus dilihat dong, kalau yang sekarang gimana perannya untuk rakyat Indonesia gimana dalam era digital? Karena ya kita harapannya tidak di bawah kolonialisme ya, meskipun ya begitulah. Kayak ada yang masih kurang serak atau ada yang mau ditanyain dulu di sini? Kalau aman boleh dong bilang aman gitu. Aman, Boleh Kak. Aman, aman? Kak. Let's go. Let's go to the next question. Ya, oh ternyata teksnya masih sama all. Teksnya masih yang sama kayak yang tadi, dan di sini kita melihat penggunaan huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, karena di sini kita diberi opsi-opsi berupa angka-angka untuk menghemat waktu selama pengerjaan soal UTBK, mari kita lihat opsinya terlebih dahulu. Yang satu, paragraf kalimat satu. Coba kita lihat, apakah ada yang janggal di sini? Pers dan jurnalisme di sini yang oke, yang pertama nggak ada masalah ya karena memang awal kalimat dia harus kapital. Oke, sebelumnya aku mau tanya teman-teman dulu nih. Huruf kapital itu untuk apa aja sih?
Ayo, huruf kapital. Huruf Apa tadi, kapital. Kak, pertanyaannya? Nih, penggunaan huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat ini antara 1, 4, 8, 9, dan 14. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu teman-teman. Huruf kapital itu digunakan untuk apa aja? Kan yang jelas satu awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Tuh, untuk nama orang atau julukan. Nama atau julukan. Julukan ini maksudnya kayak Pak, Bu, dan lain sebagainya gitu ya. 3, apalagi? Oh iya, ini Anda juga termasuk ya. Anda itu hurufnya besar, jangan kecil. Oh iya, fun fact teman-teman kalau kuliah, nanti dipanggil sama dosen itu bukan kamu, tapi Anda. Aku dulu shock berat waktu kuliah. Takut banget dipanggil Anda. Mama. Loh. Sebentar, Ol. Kok gini sih? Bentar ya. Kumaha tuh itu? Discard ya, hilang, Ol. Ya, maaf ya, teman-teman. Kesalahan ada pada saya. Mohon maaf. Tapi nanti ada ininya kok. Ada recordnya. Jadi ya, semoga bisa dilihat dari sini. Penggunaan huruf kapital yang salah terdapat pada kayak tadi ada julukan ya, nama atau julukan, terus ada huruf pertama di suatu kalimat, terus apa lagi? Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Betul, sesuatu yang berkaitan dengan geografis sebenarnya ya. Oke. Link presensinya belum ya. Nanti akan aku mintain. Iya, jadi tadi sesuatu yang suku, bangsa, agama, dan lain-lain gitu ya. Terus ada sesuatu yang kaitannya geografis. Kaitannya geografi. Mama, kok gini sih? Maaf ya guys. Geografis. Blah. Nah, kalau di sini, sebentar. What's wrong with this? But anyway, oke, kita langsung cek and recheck aja kalimatnya. Mohon maaf teman-teman, aneh banget ini pen tab aku. Anyway, yang A, satu, kita lihat yang satu. Kalimat pertama aman. Dan pers dan jurnalisme merupakan pilar penting dalam masyarakat modern. Berfungsi sebagai saluran informasi, penguasaan sosial, dan platform untuk perdebatan publik. Apakah ada yang janggal, teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada, berarti bukan satu aman. Kayak satu aman, clear. Terus ada 4, kita cek 4. Pada masa perjuangan kemerdekaan, jurnalisme berfungsi sebagai suara perlawanan terhadap kolonialisme. Ada yang aneh? Kolonialisme kapital atau bukan, Kak? Tidak, karena kolonialisme ini adalah suatu tindakan. Ini tuh kata kerja kolonialisme ini. Dia bukan sesuatu yang bisa kita kasih kapital gitu. Kalaupun dia membahas masa kolonialisme itu nggak masuk tuh. Kayak jadi di sini tidak ada yang harusnya kapital. Ya di sini tidak ada sesuatu yang hubungan sama geografis dan lain-lain. Jadi bukan 4. So, let's see 8. Berarti 4 clear, 8. Surat kabar kolonial Hindia Belanda. Oke, ini fine karena dia menyebutkan sesuatu yang terkait dengan bangsa gitu. Yang pertama kali terbit di Nusantara. Pertama kali muncul pada 8 Agustus. Agustus fine.
oleh seseorang bernama John Edward bla 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 bla. Ini namanya oke, fine, huruf pertamanya huruf kapital. Ada yang aneh nggak di sini teman-teman? Nusantaranya, Kak. Bener banget. Jadi Nusantara ini kan geografis ya. Jadi seharusnya dia tuh kapital, seharusnya hurufnya N-nya N besar. Terbit di Nusantara. Oke, langsung tahuan deh. Jawabannya yang C. Kita lihat dulu yang 9. Yang 9 dia, oke ini awal kalimat, so it's fine. Menerbitkan surat kabar bernama Batasya. Ya ini judul judul buku itu juga termasuk kapital ya teman-teman. Ini judul dengan izin pemerintah pada saat itu. Kalau yang 14 dengan awalnya oke. Lahirnya Kak kabar ini juga judul buku dia harus besar. Surat kabar bahasa Melayu juga judul buku jadi harus besar dan ini aman. Pemerintah Hindia Belanda, oke ini juga huruf besar. Menaruh perhatian pertama kaum Bumi Putra ini merujuk pada suatu kaum dan ini benar. So the answer is C. Nih pembahasannya. Nah ini dia. Nih surat kabar kolonial Hindia Belanda yang pertama di Nusantara nih. Kata Nusantara sebenarnya dia huruf kapital karena merupakan nama geografis yang spesifik yaitu Nusantara. Oke, any question? Ada pertanyaan? No, Kak. No. Oke. Oh, kita kedatangan teman-teman baru lagi. Hai. Kita lagi bahas nomor 4, teman-teman. Nggak ketinggalan jauh kok. Bentar. Nah, let's go. 5. Teksnya masih sama lagi, teman-teman. Tentang pers dan jurnalisme. Berdasarkan teks yang diberikan, judul mana yang paling tepat untuk merangkum isi keseluruhan teks? Kira-kira apa nih, teman-teman? Yang A, Kak. Why? Kenapa? Ah, makasih Nadia. Oh my God. Ih, aku malu deh. Dibilang suaranya kakak kayak penyiar, makasih. Itu adalah pujian tertinggi, teman-teman. Terima kasih banyak. Makasih. Ah, sarangnya deh. Iya, aku malu banget, guys. Langsung dijawab. A, B, C, D, atau E. Ini malu deh. Ya, aku tunggu sampai A, oke. Princess Alexander. Jawabannya bilangnya A. Kenapa tuh kok A? Ical jawabnya E. Dampak pers terhadap kesadaran nasional. Waduh, beda-beda nih. Ada lagi? Stefa jawabnya A. Aku mau tahu dong alasannya apa, kenapa jawab itu gitu. Bolech, bolech. Feeling. Waduh, boleh. Tapi apakah feeling itu benar? Tanpa basa-basi lagi, mari go, mari kita cek, mari kita let's go. Di kalimat 3, kalimat secara pers. Mengea, 1, 2, 3. Surat kabar. Kalimat berapa tadi yang di paragraf 3 teh? Eh, eh, eh.
Surat kabar pertama kali bla bla bla. Kok maaf? Kok apa tuh? Kalimat 3 paragraf 1. Iya, 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 iya. Tapi tanpa kita biar berbingung-bingung ya, mari go, mari kita cek gitu ya. Lah, 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 lah. Tadi maju terus, ini sekarang tidak bisa. Nah, ini dia. Ya, jadi teman-teman, jawabannya adalah A. Why? Karena ya tadi benar di sini dalam konteks Indonesia sejarah pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Ya di kalimat pertama ini, paragraf pertama bukan kalimat pertama di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa di kalimat 3 sejarah pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Dan emang kalau di teks itu kan apa ya? Paragraf itu nanti saling berkaitan sama yang lain biar teks itu jadi padu, jadi enak dibaca. Dan ini juga berlaku ya. Di sini paragraf 1, paragraf 2 pasti nyambung dengan paragraf 1. Ya meskipun bahasanya beda, tapi adalah bridgingnya, ada jembatannya antara paragraf sebelumnya dan paragraf yang baru gitu. Dan paragraf kedua ini, paragraf kedua dan ke bawahnya ini merupakan elaborasi dari kalimat yang ke terakhir ini. Sejarah pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Dan kita tuh nggak tahu kan, kayak kalau misalnya kita cuma baca paragraf 1 doang, terus kayak sejarah pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Itu kayak, then what? Terus apa gitu kan? Pasti kita mintanya tuh, terus gimana sejarah persnya gitu. Nah, di sini dijelasin lah, pada kalimat kedua, dia ada bilang, pada masa perjuangan kemerdekaan. Oke, fine. Terus di sini ada juga nih kronologinya. Kronologi pertama kali muncul pada bla 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 bla. Terus di sini dibilang lagi pada masa pendudukan kolonialisme. Nah, ini kan tahun 1744, terus ini ada 1855. Otomatis dia kan dari sini ke sini tuh em, hitungannya, bukan hitungannya, jatuhnya kayak berkronologi gitu kan. Kayak awalnya kayak gini, kemudian gini, kemudian gini. Dan dia teks ini sifatnya kronologis, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena dia membahas tentang sejarah. Sejarah kan sesuatu yang kronologis ya, dimulai dari masa lalu, kemudian bla 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 sampai masa sekarang. Nah, kalau yang B, kenapa nggak yang B? Peran pers dalam membangun opini publik. Peran pers oke. Dari sini kita dijelasin juga bagaimana peran pers terhadap masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk membangun opini publik, eh, nggak dijelaskan secara apa ya, tersebar di paragraf-paragraf ini tuh kayak enggak gitu. Kita tidak fokusnya tidak untuk membangun opini publik karena di sini juga untuk apa, kesan, bukan kesan, ini untuk meningkatkan kesadaran kritis gitu kan, memperjuangkan hak rakyat lalala. Jadi untuk membangun opini publik itu bukan itu jawabannya. C. Perkembangan media digital di Indonesia. Kalau perkembangan media digital di Indonesia, kayaknya enggak deh, karena di awal kita menjelaskan tentang pers dan jurnalisme. Di sini kalimat utamanya ada di sini ya, kalimat 1. Tanda kalimat utama itu adalah eh, kalimat selanjutnya dia dirujuk, bukan dirujuk, merujuk ke kalimat sebelumnya. Kalau ada kalimat rujukan seperti itu, kemungkinan besar kalimat utamanya adalah kalimat sebelumnya. Dan di paragraf 1 ini, pers dan jurnalisme. Oh iya, tandanya adalah biasanya kalau kalimat utama itu dia menjelaskan sesuatu. Jadi kalau ada kata adalah, merupakan, itu dia kalimat itu adalah kalimat utamanya. Jadi pokok ada di situ biasanya. Oh my God, Rahel, GWS, bye-bye. Nanti kalau misalnya mau belajar bisa dilihat lagi recordannya. Oke, semangat semuanya. Dan di sini, ya, di sini berarti yang dijelaskan kan pers dan jurnalisme. Berarti kita membahas pers dan jurnalisme, sedangkan di sini dia yang di-highlight adalah media digital. Sedangkan bukan itu yang kita bahas. Jadi bukan yang C. Kalau yang D, surat kabar pertama di Hindia Belanda. Kalau gitu harusnya di awal sampai akhir membahas tentang
surat kabar pertama aja gitu. Yang si apa? Yang si Batavia Sea Novels ini harusnya yang dibahas. Sedangkan kan tidak ada juga nih si Bro Martani dan surat kabar berbahasa Melayu. Jadi bukan yang D. Yang E, dampak pers terhadap kesadaran nasional. Itu cuman ada di paragraf terakhir. Jadi dia nggak nggak meliputi yang kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ada pertanyaan di sini? Oh, trik cepat ngerjain bacaan panjang dengan waktu yang singkat tuh gimana sih, Kak? Caranya yang pertama adalah baca soalnya terlebih dahulu. Baca soal, lihat opsi, sebenarnya ya baca soal, lihat opsi, terus lihat teksnya. Kalau aku dulu, nah nih teman-teman kan UTBK-nya nggak ada, katanya nggak ada pengurangan nilai ya. Kalau nggak ada pengurangan nilai, saran aku mending ditembak dulu aja semuanya. Jadi misal PBM gitu. Teman-teman waktu awal dapat misal masuk tuh langsung dari soal satu misal ada 10 soal. Dari soal satu sampai 10 teman-teman tembak aja dulu misal C semua. Sebenarnya terserah sih. Boleh C semua. Terus nanti balik lagi ke nomor satu diperbaiki dari situ. Dengan itu teman-teman nggak perlu khawatir ada soal yang bolong. Karena kalau ada yang soal yang bolong kan sayang ya. Kalau kita nembak setidaknya aman, secure. Secure dalam artian kalaupun salah setidaknya diisi gitu loh. Kalau bener kan syukur gitu kan. Jadi saran aku nembak dan untuk cepat mengerjakan bacaan panjang kata aku tadi sebenarnya bahasa Indonesia jauh lebih eh, gak jauh lebih mudah sih. Ya sama kalau bahasa Inggris kan kita harus menerjemahkan dulu ya. Kalau yang ini caranya kita baca soal, mintanya apa. Kalau misalnya ada dia bilang fokus ke paragraf sekian, kita langsung cari di paragraf itu sambil kita cek opsinya, sambil kita cek opsinya, sambil kita cek opsinya. Kalau misalnya yang judul gini-gini, itu dibacanya eh skipping aja teman-teman. Kayak, oh kira-kira ini bacanya apa? Eh, bukan kira-kira baca, kira-kira membahas tentang apa? Kayak, ya lihat kalimat paragraf pertama kan ini pers dan jurnalisme merupakan bla 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 bla. Oh, berarti ini pers dan jurnalisme. Terus nanti lihat paragraf selanjutnya bahas tentang apa pada masa kemerdekaan jurnalisme berfungsi sebagai bla 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 bla. Oke, berarti pers dan jurnalisme juga. Tapi ini masa perjuangan kemerdekaan. Terus ini pertama kali muncul pada tanggal bla bla bla. Oh, berarti ini kronologis nih, gitu kan. Kalau dari aku pribadi, aku lihatnya kalimat awal aja biasanya. Tapi kalau mau make sure lagi kalau ada waktu, lihat kalimat awal dan akhir bagus sih. Ya kalau tapi kalau aku waktu itu dan sampai sekarang juga kalau untuk menghemat waktu aku lihat kalimat pertama aja. Begitu teman-teman. Nah, kayaknya beda orang beda ini deh. Beda paket soal. Karena waktu itu aku dapat soal tapi di zaman aku mah dulu ada ini, ada kimia, fisika, bla 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 gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku dapat soal matematika, aneh banget. Aku dapat soal kayak cuman eh, turunan dari 2x adalah, kan gampang tuh ya. Terus temanku ada yang dapat soal yang susah gitu, yang aku nggak dapat. Jadi ya begitu. Kalau urut atau acak, jujur lupa udah 3 tahun yang lalu. Oh, jadi aku ya tidak catch up gitu. Tapi kayaknya acak deh. Seingatku dulu aku dapat soal kayak teksnya tuh ini. Nanti ada teks ini lagi, tapi kayak urutannya tuh nggak yang ngurut gitu loh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Aman-aman aja?
Kalau aman, kita next to the next question. Kwazong, kwazong. Oke, let's go. 6. Kalimat manakah yang menunjukkan pemborosan kata? Nah, di sini kan ada opsinya 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita langsung fokus aja ke paragraf. Ke kalimat-kalimat tersebut. 6, 7, 8, 9, 10. Ada teman-teman ini fun fact aja, kalau aku tuh kalau ngeliat kayak gini, aku suka ngeliatnya dari belakang. Aku kalau disuruh baca sesuatu, aku bacanya dari belakang. Aku nggak tahu kenapa. Aneh tapi nyata, ya seperti itu. Tapi kita lihat dari yang atas dulu ya, karena biar padu kalimatnya. Ada pemborosan kata tidak, mereka tidak hanya melaporkan berita, bla bla bla. Ini tadi isinya tetapi ya, tetapi juga membangun opini publik yang mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Aman ya, nggak ada apa-apa di sini. Kalau yang 7, lantas, bagaimana sejarah pers di era kolonialisasi Belanda? Apakah ada pemborosan kata? Aman ya, harusnya ini aman. Ini aman juga, tidak pemborosan kata. C. Surat kabar kolonial Hindia Belanda yang pertama kali terbit di Nusantara pertama kali. Ada ini nih, pertama kali terbit, pertama kali muncul. Boros nih guys. Jawabannya adalah C. Setuju nggak? Atau ada objection, ada penolakan? Setuju. Setuju. Ya ini kalau dibaca sebenarnya nggak enak banget ya karena surat kabar kolonial Hindia Belanda yang pertama kali terbit di Nusantara pertama kali muncul pada bla, 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 bla. Ya karena ada pertama kalinya ada dua dan ini sangat-sangat kurang ya, kurang enak dibaca. Jadi bisa dibilang jawabannya adalah C. Kalau yang kita cek dulu yang 9 guys, siapa tahu silap ya. Dia menerbitkan surat kabar bernama bla 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 dengan izin pemerintah pada saat itu. Aman sih, aman. 10. Namun, baru 3 tahun berdiri, The Heren 17 atau 17 Direktur VOC meminta kepada gubernur, dan ini juga aman di dia Belanda untuk menghentikan penerbitan. Amannya tidak ada pemborosan kata, emang cuma C aja nih yang banyak banget tulisan pertama kalinya. Jadi jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Lah lah, gimana nih guys? Loh, kok nggak mau? Nah, pembahasan. C. Nah, ini dia. Terdapat pemborosan kata karena frasa pertama kali terbit dan pertama kali muncul memiliki makna yang sama sehingga salah satunya bisa dihilangkan. Nah, benar banget tuh. Jadi, jawabannya adalah C. Let's go. Aman kan? Aman. Next. Soalnya udah beda, guys. Mungkin ada yang mau baca teksnya. Di sini ada 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf. Ini 6 ya. Ada yang mau baca? 1, 2, 3, 4. Ini bener gak ya paragrafnya? Kok tulisannya jelek gini formatnya? 5. Tuh agak 4 mana? 6 nih. Yuks. Ada yang mau baca? B. Ada yang jawab B nih. Oh, aku giniin sih. Emang jawabannya bener. Ya udah deh, karena teman-teman mungkin belum mau membaca, aku aja yang baca ya. Jadi, inovasi permen jelly berbahan dasar daun kelor buatan kelompok mahasiswa program studi rekayasa pertanian Institut Bandung. Oh my God. ITB meraih juara ketiga National Creative Preneur. Oh iya teman-teman, ada fun fact kalau tulisan entrepreneur itu tulisan
Eh. Bentar. Kumaha atunya? Nah, ini dia. Nah, kalau tulisan ini, entrepreneur, bacanya entrepreneur. Bacanya ang, bukan entrepreneur. Fun fact saja, teman-teman. Aku kayak banyak trivia-trivia tidak penting. Tapi ya begitulah. Jadi, entrepreneur atau entrepreneur lebih entrepreneur. Gitu. Ya, seperti itu. Kayak pada Festival for Seafest for 2024. Permen yang diberi nama Kelore itu mengandung multivitamin dan menyasar konsumen anak-anak. Permen baru ini bla 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 oleh kelompok mana sih? Oh, berisikannya yang ini, guys. Nah, ini dia. Eh, Tim Danawi berisikan Winona Putri Laina, Nabila Putri, dan Daniel Zatansi Aurelia. Ya kayaknya berisi kan, kalau berisi enggak ya. Tadi teman-teman jawabannya B, aku juga setuju jawabannya B. Tapi kenapa teman-teman kok jawabnya B sih? Gitu. Feeling atau ada alasan logis di balik hal tersebut? Ada imbuhan ber dan kan. Emang kenapa kalau ada imbuhan ber dan kan? Karena kalau beranggota, kata-katanya kurang berterima. Maksudnya gimana? Gak cocok, kurang pas. Oke, iya sebenarnya kalau kita baca gitu ya sebagai orang Indonesia yang mungkin tiap hari berbahasa Indonesia, kita bisa bilang kalau oh ya ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Tapi sebenarnya ada alasan logis nih teman-teman. Bentar, kursor saya. Oke, tidak apa. Oke, kalau ada urusan boleh leave, tidak apa teman-teman, karena ada recording ya. Tapi kalau bisa stay ya, temani aku di sini. Oke, karena di sini ada alasan logisnya juga teman-teman. Karena kalau berisikan ini seperti karung ya teman-teman. Apakah karung isinya orang? Bisa gitu. Bisa, tapi kan untuk konteks ini bukan itu ya. Di sini ada Winona Putri Laina, Nabila Putri, dan Danielza Tansi Aurelia. Dan ini mereka semua adalah orang gitu ya, manusia, makhluk hidup. Bukan makhluk hidup, tapi lebih tepatnya emang manusia gitu ya. Kalau berisikan itu tuh untuk apa namanya benda mati teman-teman. Jadi kurang tepat gitu ya, karena di sini isinya orang. Sedangkan kalau anggota ini kan ngomongin tentang orang gitu. Biasanya kan kelompok terdiri dari anggota, bla 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 bla, gitu ya. Dan itu tuh isinya adalah orang. Kalau bermuatan, emang dia atom gitu, bermuatan positif, bermuatan negatif kan enggak gitu. Kalau terdiri, eh nggak cocok karena kalau coba oleh kelompok yang menamai diri tim Danawi terdiri Winona Putri Lena nggak padu. Biasanya kan terdiri atas gitu ya. Kalau terdiri aja nggak cukup. Kalau beranggota bla 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 bla, kurang tepat gitu ya. Karena di sini ya benar tadi ada imbuhan badan kan. Dan yang paling dekat itu adalah beranggotakan. Dan emang harusnya tepat ya teman-teman. Nah pembahasannya nih.
Kalimat 3 berbunyi permen barunya bla 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 bla. Kata berisikan kurang tepat karena biasanya digunakan untuk benda mati. Kata yang lebih tepat untuk merujuk manusia adalah beranggotakan karena merujuk pada anggota kelompok. Oke, ada pertanyaan di sini? Benar, benar banget Nadia. Oke, karena aman, mari kita lanjut ke lah, lah, lah. Ke pertanyaan berikutnya. Tedeng. Lah, lah, ini kok nggak hilang ya? Maaf ya teman-teman, aku kayak gaptek banget. Nah, oke, 8. Ini kalimat. Teksnya masih kalimat. Teksnya masih sama kayak teks yang tadi gitu. Tapi pertanyaannya beda nih. Kalimat yang isinya sama dengan kalimat 8. Kalimat yang isinya sama ini adalah artinya parafrase, guys. Kalau ada kalimat yang isinya sama, itu maksudnya dia adalah parafrase. Syarat parafrase itu apa? Ada yang tahu? Syarat parafrase? Syarat parafrase adalah SPOK-nya harus sama, jangan berubah gitu ya. Oke, di sini ada yang aku kuning-kuningin ini. B. Winona menjelaskan potensi bisnis teori. Oke, Citra jawabannya juga B. Ada lagi atau ada yang merasa jawabannya berbeda? Waduh, setuju semua nih sama yang jawaban B. Kenapa tuh? Kok bisa jawabannya pada setuju jawabannya B? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Maknanya sama. Yang lain setuju gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Jadi ya syarat parafrasi itu kan SPOK-nya harus sama. Dan di sini mungkin bisa kita tentukan siapa nih subjeknya gitu. Betul banget. Nah, di sini subjeknya ada di nih, subjeknya yang menjadi subjek siapa? Winona, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kuncinya ada di si Winona ini ya. Ini subjeknya, predikatnya, predikatnya di sini sebenarnya. Objeknya, melihat, apakah ia melihat? Jadi kalau ada kata tanda kutip gini, teman-teman, itu tuh bukan termasuk sesuatu yang bisa dilihat SPOK-nya gitu. Jadi kalau ada tanda kutip, itu bisa kita lihat nanti gitu. Yang lebih pentingnya adalah subjek ini ngapain. Di sini kan si Winona berkata gitu ya, kata Winona melalui keterangan penulis pada. Nah, berarti ini keterangan waktunya ya, Jumat. Bentar, hilang lagi kursor saya. Bentar. Oh, ada ding. Kecil banget ya poinnya. Bisa digedein gak sih? Lah, nggak bisa. Ya wis lah.
Ya, jadi di sini yang berkata adalah Winona. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa potensinya besar. Potensinya besar. Nya ini merujuk kepada siapa? Nya ini merujuk pada si permen ini, permen jelly berbahan dasar daun kelor. Nya di sini merujuk pada permen jelly yang namanya apa nih? Nama kelore, permen yang diberi nama kelore, permen jelly yang bernama kelore. Gitu ya, gitu. Melalui ini keterangan. Hilang lagi. Maaf teman-teman, mataku agak sedikit kurang ya, jadi dia dotnya kecil banget gitu. Nah, dan di sini keterangan waktu ya, Jumat Februari 2025. Dan dari sini, seperti yang teman-teman seperti yang teman-teman jawab, yang B ini, subjeknya siapa? Subjeknya Winona. Kata ini kan berkata, sama dengan menjelaskan gitu ya, maksudnya mengucapkan sesuatu, ya mengubah kata tanpa merubah makna gitu ya. Potensi besar. Betul kan? Ini ada potensi besar dari siapa? Potensi besar dari permen kelore. Gitu teman-teman. Kenapa nggak yang A? Tim Danawi. Tim Danawi. Di di kalimat 8 kita nggak ngomongin tim Danawi. Jadi subjeknya aja udah beda. Terus kalau yang ini healthy gummy food sedang populer di kalangan anak-anak. Apakah iya? Kan itu ada di tanda kutip ya. Jadi tidak bisa kita olah gitu ya. Kecuali kalau yang diminta diolah itu yang ditanda kutip, sedangkan ini kan enggak. Kalimat 8 itu termasuk yang tanda kutip sama si kata si Winona itu. Jadi bukan yang C. Bukan. Bukan yang A juga. D. Permen kelore mengandung, lah keluar dia. Mengandung multivitamin untuk anak-anak. Enggak, enggak ada di kalimat 8. Dan ini tim Danawi bukan subjeknya. Dan di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, Winona menjelaskan potensi besar permen kelore. Kenapa? Karena ya ini dia potensinya besar. Ya, seperti yang dijelaskan tadi SPOK-nya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu kalau kalimat utama itu tidak boleh ada di dalam tanda kutip? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ada tanda kutipnya, bukan itu kalimat ide pokok tidak ada di dalam itu. Gitu. Ide pokok nggak boleh ada di dalam tanda kutip. Tanda kutip itu biasanya untuk menjelaskan sesuatu. Berarti ada yang lebih utama, ada yang ada yang lebih utama daripada tanda kutip itu. Gitu teman-teman terkait tanda kutip. Oke, ini kosong. Ada pertanyaan lagi? Temen Kak. Pak? Iya. Oke. Kalau aman, mari kita next. Mama, ayo. Bentar, dulu. Nah, nomor 9. Soalnya masih sama, tapi di sini pertanyaannya berbeda. Kata bercedak tebal yang memiliki kesalahan penulisan adalah, nah kita di sini langsung lihat aja, mana aja sih kata-kata yang ada bercetak tebal atau yang di bold gitu ya. Ada multivitamin, ada berkhasiat, ada meriset, ada original, dan visioner. Tapi sebenarnya nggak usah dilihat dari kalimat sini, langsung lihat opsinya aja bisa ya. Hmm, Original. Harusnya apaan tuh, Veriska? Fatia. Jawab D juga. Oh, is that so? Original? Originale.
Oh iya bener ya, kelihatan tadi jawabannya. Tapi teman-teman, ya kalau ada soal kayak gini, kalau ditanya yang memiliki kesalahan penulisan, terus kayak dijabarin apa aja, jawabannya nggak usah lihat teksnya juga sebenarnya bisa gitu kan. Langsung di sini, langsung kita lihat opsinya aja, terus kita coret dari sini. Multivitamin baku, berkhasiat baku, dia mengadakan dan H, meriset, itu juga baku, original, ya visioner ini juga bagus teman-teman. Original ini nih yang jadi masalah. Dia tulisannya bukan original. Kalau kata Veriska original itu bahasanya bahasa Inggris. Jadi bukan itu jawabannya. Originer bukan. Jawabannya adalah orisinil ya teman-teman. Kalau misal original itu bahasa Indonesianya orisinil. Betul. Nah hilang lagi kursor saya. Bentar. Oh ini dia. Ori si ya. Aduh maaf. Buluk banget. Let's go. Nah, mari kita lihat punjaunya. Dapat toh. Nah, orisinal deh, aku salah. Iya, salah teman-teman. Ternyata orisinal ya harusnya. Tapi bukan original. Kalau original tuh bahasanya bahasa Inggris. Dan kalau ditulis pakai G, dia harus huruf miring. Gitu. Dah, dah, dah. Oke, ini kayaknya harusnya nggak ada pertanyaan ya. Karena bisa dicek juga di KBBI. Gitu. Kita langsung next aja. 10. Predikat yang paling tepat untuk mengungkapi kalimat 3 adalah kalimat 3. Kita langsung cek aja nih, ada permen baru ini bla 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 oleh kelompok apa-apa. Kan tadi kita udah setuju bahwasannya ini beranggotakan. Bukan beranggotakan gitu lah. Kok jadi tulisannya kurang gitu ya. Maknanya bisa berubah gitu. Maaf guys. Kan nanti jadi kontroversial. C. Apakah iya nih C? Ada lagi, ada lagi. Permen baru ini dibuat oleh kelompok. Permen baru ini dikembangkan oleh kelompok. Diproduksi oleh kelompok. Dihasilkan oleh kelompok. Dicipta oleh kelompok. Apaan tuh? Aku juga ragu sebenarnya teman-teman. Langsung aja kita lihat pembahasannya. B kah? Oh, aku juga kurang tahu. Tapi mari kita lihat pembahasannya. Ding ding. Mama, kok gini sih ya? Tunggu. Nah, benar banget ternyata jawabannya adalah dikembangkan. Karena merujuk pada proses inovasi dan pembuatan produk. Ya, nih kenapa bukan dibuat? Kalau dibuat itu jangka waktunya lebih pendek, teman-teman. Lebih pendek dan biasanya untuk sekali sekali buat aja gitu kayak dia membuat sesuatu sekali jadi. Sedangkan kalau dikembangkan, kenapa dikembangkan? Karena di sini juga dijelaskan nih bahwa peserta didik ITB angkatan 2021 ini berupaya menawarkan produk berbasis bahan halal yang unik namun berhasil baik. Jadi adalah sesuatu yang belum pernah ada dan dia sedang mengupayakan. Kalau sedang mengupayakan berarti ini adalah sesuatu yang diusahakan supaya bisa ada dan diimprove gitu. Sedangkan kalau dibuat ini dia tidak diimprove teman-teman. Kalau dikembangkan kan diimprove gitu. Kalau diproduksi dia ini lebih dekat kepada yang jumlahnya banyak. Sedangkan kan ini inovasi ya.
Nah, di sini kan inovasi. Kalau diproduksi tuh dia massal, dia untuk yang jumlahnya banyak. Sedangkan ini kan masih baru awal gitu ya. Jadi produksi tuh kurang cocok karena jumlahnya tidak banyak. Kalau dihasilkan, ini tidak terjadi secara natural, teman-teman. Jadi ini dibuat. Mungkin dibandingkan dihasilkan, dia lebih cocok dibuat. Kalau dihasilkan tuh kayak pohon menghasilkan buah gitu-gitu. Kalau ini tidak cocok dihasilkan. Kalau diciptakan seorang insan enggak. Jadi kalau diciptakan bisa aja, tapi kalau diciptakan tuh ada sesuatu yang belum pernah ada kemudian dibuat kayak jebret baru banget. Sedangkan di sini kan udah ada nih permen jelly kan udah ada. Tapi yang bikin baru adalah bahan dasar daun kelor. Jadi permen jelly ini tidak diciptakan gitu. Jadi kurang cocok karena ini it's something that really new. Sedangkan ini enggak yang baru-baru banget, cuman bahannya aja yang berubah gitu ya. Yang dirubah, bukan dirubah, yang diubah. Oh ya, bukan dirubah ya teman-teman, tapi diubah. Waktu itu aku melihat kakak tingkatku dimarahi dosen karena dia menulis PowerPoint-nya tulisannya dirubah, bukan diubah. So, it's important guys. Ya bahasa Indonesia penting guys sampai kuliah, sampai nanti lulus juga masih dipakai gitu. Dibantai dosennya di cara penulisan ini teman-teman. Begitu. Oh my god, sisa sekian belas menit lagi. Ya, jadi lebih dikembangkan ya teman-teman karena dia inovasi dan kalau inovasi itu sesuatu yang udah ada diperbaharui. Jadi lebih cocok ke dikembangkan. Kalau dibuat dia dari nol, prosesnya itu dari nol sedangkan ini kan enggak gitu. Kursor saya hilang lagi teman-teman. Oh ini dia. Nih, dikembangkan. Ada pertanyaan di sini? Aman aja, Kak. Oke. Terima kasih. Kalau gitu kita next aja, mari kita next. Oh, ternyata masih teks yang sama, inovasi permen jelly. Manakah yang paling tepat sebagai inti kalimat 9? Kita cek dulu, kalimat 9 ada di mana? Kalimat 9 ada di sini. Ketiga, mahasiswa ITB ini berulang kali mempresentasikan secara mandiri sebelum berada. Oke, inti kalimatnya apa nih? Kita cari SPOK-nya dulu nih. Subjeknya siapa? Ayo. A. Oke, ada yang jawabnya A. Ada jawaban lain atau setuju jawabannya A? A, A, A. A. Oke, karena jawabannya pada A, mari kita bedah. Mari kita bedah gitu. Hilang lagi kursor saya. Mana kursor saya? Oh, ini dia. Oke, di sini subjeknya adalah ketiga mahasiswi ITB. Subjeknya. Nah, tapi ya nanti aja kita bahas. Nanti kita SPOK-nya dulu aja. Terus predikatnya. Hilang lagi kursor saya. Tolong. Nah, P-nya. Predikatnya mempresentasikan. Objeknya apa? Inovasi permen. Gitu ya. Ini O-nya. Secara body. Oh ya, ini tuh cuman untuk menjelaskan aja teman-teman. Ketika mahasiswa ITB ini kata ini tuh enggak termasuk subjek ataupun objek ya. Itu kayak cuman penjelas aja teman-teman. Jadi dia tidak masuk. Berulang kali ini adalah adjektif.
adjektif. ADJ. Oke, adjektif. Jadi kalau kita minta konteksnya SPOK gitu, ini keterangannya adalah secara mandiri. Hilang lagi kursor saya. Kemana kursor saya? Halah. Secara mandiri ini keterangannya ya. Oke, kalau inti kalimat itu kan sebenarnya, oh ya, kalimat itu bisa dikatakan suatu kalimat ketika dia memiliki subjek dan predikat. Sebenarnya ini cukup. Subjek dan predikat aja. Ini udah sebuah kalimat. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia ada O, lebih jelas aja gitu. Tapi kalau SP aja sebenarnya bisa. Nah, untuk inti kalimat, berarti dia harus terdiri ada atas minimal subjek dan predikat. Di sini, dari kalimat 9, cocok nih, subjeknya kan ketiga mahasiswa ITB. Ini terdiri, kok terdiri? Ya terdiri atas Winona, Nabila, dan Danelza, dan itu namanya tim Danawi. Jadi, sama aja gitu ya. Jadi subjeknya sama. Berarti ini untuk ketiga, 5 opsi ini sebenarnya fine, subjeknya sama. Untuk predikatnya gimana? Di sini kan kita predikatnya mempresentasikan. Yang mempresentasikan cuma A. Cocok dong, berarti yang A. Oke. Objeknya juga sama inovasi permanen. Tapi untuk lebih yakin lagi, kita lihat, ini dia pembahasannya. Tim Danawi mempresentasikan inovasi permanen. Benar ternyata kita membahas subjek dan predikat. Nah, benar teman-teman jawaban aku ternyata. Ya, jadi seperti itulah. Ada yang mau ditanyain dulu? Any question? Aman, Kak. Oke, yang lainnya aman juga. Masih aman. Oke, kita next aja kalau gitu. Ya, intinya kalau inti kalimat itu biasanya kita cek SPOK-nya ya, teman-teman. Let's go. 12. Oh, teksnya masih sama lagi ternyata. Tapi pertanyaannya adalah, kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan dari kalimat 6 dan 7? Mari kita lihat kalimat 6 dan 7. Kalimat 6 mana kalimat 6? Ini dia. Mereka juga mempelajari faktor yang menentukan ketertarikan konsumen terhadap produk makanan kemasan. Bentar. Ya, oke. Strategi pemasarannya juga dipelajari melihat produk permen ini bisa saja masuk pasar. Nah, untuk menggabungkan menjadi satu, kita tuh harus bisa melihat nih subjeknya. Sekali lagi, intinya adalah subjek, predikat, dan objek, teman-teman. Gitu. Dan kita tuh maunya efektif kan, berarti kita nggak mau ada pengulangan. Jadi kalau ada yang sama, digabungin gitu ya. Aduh, maaf. Oke, di sini subjek yang 6 itu adalah mereka. Mereka adalah tim si Winona ini and the gang gitu ya. Mereka mempelajari faktor yang menentukan ketertarikan konsumen. Di sini ada ketertarikan konsumen terhadap produk. Strategi pemasarannya. Pemasaran apa gitu. Oh, nih, tar. Nah, nah mereka yang sama di kalimat 6 dan 7 adalah kata mempelajari. Mereka mempelajari faktor yang menentukan ketertarikan konsumen dan ini juga apa yang dipelajari? Strategi pemasarannya. Jadi dia tuh belajar dua. Mereka nih belajar dua hal. Kursor aku hilang. Ini dia. Nah, dia juga belajar strategi pemasarannya. Nah, maka dari itu kita lihat nih, subjeknya semua di sini jawabannya mereka gitu ya. Jadi aman aja gitu, apa aja subjeknya sama. Mereka. Nah, yang kalimat yang sama tadi kan mempelajari, itu predikat yang sama ya. Mereka mempelajari. Oke, di sini juga mempelajari, mempelajari, mempelajari,
Mempelajari. Tapi kalau kayak yang gini, teman-teman, saran aku mah lihat opsinya dulu. Yang dipelajari apa? Faktor ketertarikan konsumen dan strategi. Oh, yang membedakan apa sih sebenarnya dari opsi-opsi ini? Kalau yang A, faktor ketertarikan konsumen dan strategi pemasaran produk permen. Kalau di sini ada kata juga dan ada koma di sini. Terus di sini faktor ketertarikan serta. Oke, mereka mempelajari faktor yang D, bagi faktor ketertarikan konsumen sambil mempelajari saya. Terus di sini yang membedakan apa nih? Kemudian. Nah, menurut teman-teman yang cocok yang mana nih? Oke, dan ada yang jawab A, ada yang jawab C. Dan serta nih. Kata dan juga serta itu maknanya sama ya. Cuman gimana nih? Wow, wow, wow. Tapi kayaknya bukan yang B ya, karena yang B ini tidak tidak efektif gitu. Boikotan konsumen juga biasanya kalau juga itu diawali dengan dan di sini tidak ada gitu ya. Jadi bukan yang B, teman-teman. C bisa jadi, kalau yang D sambil enggak ya. Kan tadi dia lurus gitu ya. Konjungsinya linear. Itu kan tidak yang paralel gitu. Kalau kemudian juga enggak kan dia berbarengan gitu. Tidak tidak ada keterangan waktu. Jadi antara A atau C gitu kan. Ayo, ayo. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Tanpa babi bu lagi, kita cek jawabannya. Terus jawabannya C, teman-teman. Mereka juga mempelajari faktor yang menentukan ketertarikan ini. Nih, kata serta karena menghubung dua ide sejajar dan ringkas. Gitu ya. Kalau yang dan ini, kenapa bukan yang dan? Mereka mempelajari faktor ketertarikan konsumen dan tidak ini ya, kan mau dimasukin ke kalimat. Kan di sini tulisannya mereka juga mempelajari faktor yang menentukan ketertarikannya. Berarti dia ada sesuatu yang dipelajari, ada yang dilakukan selain mempelajari gitu. Jadi untuk yang lebih, bentar, yang lebih bedanya serta sama dan. Aduh, aku juga sebenarnya kurang ingat gitu. Dulu aku pernah dikasih tahu, tapi biar kita tidak sesat, akan lebih baik jika kita tanya Google, teman-teman. Ini kumaha tuh, Dak? Tunggu, aku coba stop share dulu screen. Oke, dah. Kok kembali ke sini? Ntar ya, ntar. Oke, perbedaan dan serta. Ah, iya, iya, iya. Berarti benar penjelasan aku yang tadi. Oke, ya jadi dan itu biasanya ditaruh di awal, baru diikuti dengan serta gitu ya. Serta itu adalah sesuatu yang kayak udah tinggal belakang-belakangnya gitu. Nah, di sini kenapa pakai serta?
Karena ini di kalimat yang awal ini dia ada tulisan juga gitu. Mereka juga mempelajari faktor yang menentukan ketertarikan konsumen terhadap produk kemasan. Terus ya karena ada kata juga itu berarti ada sesuatu yang mendahului. Jadi akan lebih tepat kalau misalnya menggunakan kata serta. Kalau yang dan ini kayak nggak didahului apa-apa gitu, teman-teman. Aman nggak? Atau masih kurang jelas? Masih agak kurang jelas. Ya, jadi kalau misalnya kalimat gitu, kalimatnya misal kayak ada balon merah dan kuning gitu ya. Terus misal ada tambahan lagi nih balon hijau. Ada balon merah dan kuning, koma, serta balon berwarna hijau. Jadi kayak ada sesuatu yang didahulukan, kemudian diikuti dengan serta. Bentar, ini aku bingung kenapa tidak bisa keluar gitu. Lah, kok kayak gini? And slideshow. Keep. Oh, eh, nah lo. Nah, oke. Ntar, ini mungkin harusnya share screen aku kelihatan. Nah, di sini ada di sini tuh. Ya, nih dan serta merupakan konjungsi koordinatif. Pada syarat tidak perbedakan. Hanya saja biasa kita mendahulukan penggunaan dan baru serta. Itu teman-teman. Orang tua anak itu senang sekali dan bangga. Ya, begitu. Nah, di sini sebenarnya, ntar, kuncinya ada di kata juga tadi itu loh. Yang mana, nih mereka juga mempelajari, makanya kurang tepat kalau pakai yang dan. Jadi akan jauh lebih menjelaskan kalau pakai yang serta gitu. Karena ada kata juga itu tadi. Aman tidak? Ada kata juga di sini. Oke, baik. Sebenarnya waktu kita sudah habis. Aman. Oke. Jadi waktu kita sudah habis, teman-teman. Sepertinya hari ini kita cuma bisa membahas segini aja. Loh, 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 loh. Oke. Ya, segini aja. Terima kasih banyak. Oh iya, untuk presensi ya. Ntar aku mintain dulu. Kita stop share dulu. Aku mau minta presensi. Bentar ya, bentar ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini. Despite of kesibukan yang teman-teman lakuin sekarang, mungkin tadi juga ada yang lagi sholat, tarawih gitu ya. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan. Mungkin blunder gitu ya. Tunggu presensinya. Iya, terima kasih juga teman-teman. Pengalaman yang sangat menyenangkan bertemu teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi sepertinya ini linknya kok belum direspon ya saya. Sebentar. Kayaknya yang ini deh. Tuh aku cek dulu guys.
Takut salah lagi. Oh, ya benar, deng. Ya, jadi ini adalah link presensinya sudah aku kirim di kolom chat, teman-teman. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Mungkin aku tunggu kali ya sampai jam 21.40 aman nggak? Jadi teman-teman boleh isi itu dulu sekarang sambil menunggu. Nanti kalau udah langsung leave aja, oke? Terima kasih banyak teman-teman. Semangat. Semangat, 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 semangat. Aku juga dulu SBMPTN kok, teman-teman. Aku habis menerima merah-merah SNMPTN, aku menangis juga. Kayaknya seminggu aku nangis. Ya, tapi tidak apa-apa. Hidup tetap berjalan. Tetap semangat. Semoga sukses, teman-teman. Oke, aku tunggu di sini. Nanti kalau udah selesai langsung live aja ya. Sampai jumpa.